Jadi setan-setan baik dari golongan manusia atau golongan jin itu saling membisikkan satu sama lain. Jadi godanya itu zukhrufal qawli ghurura, termasuk ungkapan-ungkapan yang indah, padahal keindahan itu bersifat semu dan itu menipu. Nah, sehingga dari sini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa setan itu memang dari dua golongan. Memang boleh jadi golongan setan yang dari golongan jin ini jumlahnya sangat banyak, karena memang gembongnya mereka ini itu adalah iblis. Nah, iblis itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah termasuk dari golongan jin. Kemudian dia berbuat fasik, membangkang, tidak mau mentaati perintah Allah. Fafasaqa an amri rabbih. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan al-jin di situ tidak harus diartikan jin dalam arti jin sebagai makhluk. Ini nanti ada perbedaan pendapat. Tapi kita tidak akan terlalu banyak ke sana. Nah, iblis ini itu aslinya namanya Azazil. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat itu iblis itu nama aslinya adalah Azazil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, lalu di hadapan rombongan malaikat atau yang di situ mayoritas malaikat, tapi ketika itu di situ juga ada Azazil itu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah bertitah agar mereka itu bersujud kepada Adam. Ini dalam tafsir-tafsir dijelaskan ini sujudnya sama sekali bukan sujud penyembahan tapi sujud penghormatan. Sehingga ini diperintah oleh Allah, ternyata iblis ini aba wastakbaro. Aba itu mengabaikan, membangkang, acuh tak acuh, gak ngereken. Sudah gitu dia wastakbaro. Wastakbaro itu merasa lebih hebat dibanding manusia, dibanding Adam. Wastakbaro. Lanjutannya wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan makhluk yang termasuk golongannya bareng-bareng makhluk-makhluk yang mengkufuri Allah. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Setelah itu episode yang terjadi adalah iblis ini kan kemudian diperintahkan oleh Allah keluar dari surga. Ya. Sebelum iblis ini keluar dari surga, dia ini mengajukan permohonan kepada Allah. Ya. Permohonannya itu begini, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau gitu tangguhkanlah aku, anzirni sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Berarti sampai yaumal ba'ats, sampai hari kebangkitan nanti, hari akhir, kiamat. Kan prosesinya kan hancur alam semesta, semua makhluk hancur. Kemudian baru ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Ini sebelum terjadinya yaumul hisab. Runtutannya kan ngoten. Iblis mengajukan permohonan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Surat Al-A'raf menyatakan qala innaka minal munzirin. Ya, engkau termasuk yang ditangguhkan. Sehingga berdasarkan ayat ini mufassirin, para ahli tafsir, para ulama itu menyatakan bahwa iblis itu sampai hari ini masih hidup. Sehingga iblis ini melakukan regenerasi, melakukan pengkaderan
Siapa kader-kader yang mau dia ajak? Karena sumpah berikutnya ini yang harus kita lihat juga. Setelah Allah mengabulkan permohonan iblis ini, qala anzilni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Iblis mengatakan apa? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi iblis itu kayak tidak terima, karena dia ini sudah dicap nanti di neraka dan dia sudah diusir dari surga. Kompensasinya dia minta agar diberi kesempatan, apa tadi ayatnya? La aqudanna lahum siratakal mustaqim, untuk menghalang-halangi. La aqudanna, qa'ada itu makna aslinya duduk. Dia ini menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu sumpahnya itu menggunakan taukid, penguat. Ada nun taukid, nun penguat. La aqudanna lahum, saya akan duduk. Istilahnya itu menghalang-halangi manusia-manusia dan golongan jin-jin itu dari jalanmu yang lurus. Jadi ini janjinya iblis. Pokoknya ono wong kate apik iku ya apa carane dihalangi. Nah iblis ini enggak sendirian, karena dia ini mengkader, sehingga kader-kadernya itu banyak. Jadi kalau yang ditugaskan untuk menggoda orang dengan kapasitas biasa-biasa, maka yang didelegasikan ya sesuai levelnya. Kalau yang digoda itu adalah levelnya, kapasitas orang levelnya berilmu, maka yang diutus juga delegasi yang bisa kira-kira bisa menandingi lah. Kalau levelnya kiai, maka yang didelegasikan itu juga yang punya keahlian-keahlian tertentu.